그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini dimulai dengan masak-masak. Awalnya aku nggak mau buat video, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul aja gitu ya, pengen buat video. Makanya ini aku nggak pakai jilbab sebenarnya awalnya. Ada satu hari pasti dimana aku mager buat video dan pengen masak tanpa divideoin. Tapi gak tahu kenapa, mungkin karena kebiasaan kali ya, tiap buat sesuatu pasti divideoin. Makanya ini pas masak jadi berasa lain aja gitu tanpa ada kamera. Bagus juga sih, jadi aku lebih rajin buat video dan ada stok gitu ya teman-teman. Dan semoga aku bisa upload di hari Sabtu. Nah, ini aku lagi masak, aku lagi buat sambal. Aku pengen ungkep ayam, tapi ayam aku masih belum mencair ya teman-teman. Makanya ini aku buat sambal dulu. Sambalnya yang simple aja, sambal terasi gitu. Tomat sama cabenya aku masak dulu kayak gini. Tadi rencana awal aku pengen tumis bawang merahnya secara terpisah, makanya aku iris. Tapi nggak tahu kenapa ini akhirnya aku masukkan semua dan aku tumis bersamaan. Oke, lanjut. Sekarang aku mau chopper dulu ini bumbu-bumbu. Ini aku pakai chopper dari Norch. Ini membantu aku yang lagi males ngulek, terus malas keluarkan blender. Pakai ini aja. Dan hasilnya juga halus kok. Nah, ini ya. Nah, di video aku pas budgeting itu ada yang komen, banyak sih beberapa ya. Ada dari Mbak Deviana, Mbak Ayu, aku salfok banget sama jam tangannya merek apa dan harganya berapa ya. Nah, selain itu ada juga pertanyaan yang sama ya kayak gitu. Jadi di sini aku jawab aja. Itu mereknya Samsung ya teman-teman. Itu dibeliin sama suami aku. Jadi waktu LDRan gitu suamiku ngirim barang dan ternyata barangnya itu adalah jam tangan. Harganya kira-kira 2 atau 3 jutaan gitu. Pokoknya antara 2 sampai 3 jutaan. Nah, lanjut pertanyaan dari Mbak Evi Purwandari. Mbak Ayu nggak pasang wifi kah? Kok tidak ada budget buat wifi? Nah, di rumah itu kita bagi tugas buat bayar ya, kayak wifi, BBM, itu semua suami yang bayar. Jadi aku nggak tulis. Itu yang aku tulis itu adalah dari dana aku, dari uang yang aku pegang. Nah teman-teman, ini sambal aku udah jadi. Sekarang aku lanjut siapin bahan-bahan untuk sayuran. Aku hari ini mau buat sayur asem aja ya. Bukan sayur asem sih. Kalau di kampung aku itu sayur cuka-cuka ya. Jadi bumbunya itu simple banget, kayak buat cobe-cobe gitu. Nah, ini aku lanjut buat ungkep ayam. Ayamnya udah mencair. Bumbunya aku cuman pakai bawang putih, bawang merahnya sedikit aja. Terus untuk digeprek aku pakai sereh sama lengkuas. Dan bumbu-bumbu halus kayak ketumbar, merica, kunyit itu juga aku masukkan ke sini. Ini juga ayamnya dikit. Waktu food preparation kemarin itu aku udah bagi-bagi per porsi. Jadi ya ini kira-kira 2 kali makan lah dari pagi ke malam gitu. Cuman nggak mungkin kalau pagi malam itu biasanya aku makan ayam terus, jadi ya bisa sampai besok. Nah, sekarang aku lanjut buat bumbu untuk sayuran. Nah, ini ya teman-teman, kayak buat cobe-cobe gitu, pakai cabe, terus pakai tomat sama terasi. Nggak perlu banyak-banyak karena nanti takutnya pedas. Nah, ini yang ayam ungkepnya aku pindahkan ke tungku sebelah. Sekarang lanjut buat sayuran. Itu aku pakai labu siam, nanti juga tambahkan kacang panjang sama terong. Bisa juga pakai bayam atau pakai jagung. Terserah deh, kayak buat sayur bening gitu, tapi ini kayak ada kecut-kecutnya gitu. Dan ini resep turun-temurun dari kampung. Jadi ya aku sering buat juga kayak gini kalau lagi mager buat bumbu-bumbu.
Nah udah teman-teman, ini bumbunya dimasukin terakhir ya. Nah selesai, nanti tinggal aku goreng ayamnya. Oke lanjut, sambil tunggu ayamnya aku ungkep, ini aku cuci piring dulu. Nah aku tinggalkan lagi, ayamnya udah selesai. Pokoknya kalau di dapur itu aku selalu nyambi cuci piring masak, cuci piring masak. Jadi aku bolak-balik gitu ke kompor dan ke wastafel. Oke, ini sekarang tinggal digoreng ayamnya. Kira-kira aku goreng 3 atau 4 ya. Nah sisa ayam ungkep biasa nggak aku buang, bisa dibuat soto atau kayak gini seperti yang aku buat. Aku pengen buat kremesan gitu, tinggal aku tambahkan tepung beras. Nah pokoknya jangan terlalu kental biar bisa jadi kremesan gitu ya teman-teman. Oke, aku lagi menggoreng, ini lanjut lagi cuci piring. Nah lanjut ya, aku mau baca pertanyaan ini tentang budgeting dari Mbak Upik Rohim. Mbak, beda dana bulanan sama mingguan apa ya untuk pemula, gimana cara nentuinnya? Nah kalau aku dana bulanan itu sekali dalam sebulan untuk belanja sembako keperluan di rumah kayak deterjen, sabun, popoknya anak-anak dan lain-lain, susu kayak gitu-gitu yang dibelinya itu nggak tiap saat gitu ya. Sedangkan untuk dana mingguan itu dipakai buat beli bahan-bahan makanan kayak sayuran, ikan, lauk-lauk, pokoknya kayak gitu deh untuk per minggu gitu ya. Biasanya kan ada juga yang per 2 minggu, ada yang 1 bulan. Nah kalau aku sih lebih memilih untuk per minggu aja. Nah tadi habis masak aku makan terus lanjut tidur. Nah ini aku baru bangun, udah hampir sore ya teman-teman. Aku mau nyapu-nyapu dulu, nyapu tipis-tipis aja soalnya kalau nggak disapu nanti malam tuh debunya semakin banyak gitu ya. Ini anak-anak juga masih tidur, jadi aku sempatkan buat bersih-bersih rumah dulu. Nah lanjut mau pasang karpet. Nah ini awalnya aku nggak mau pasang karpet sih karena udah agak keramaian gitu. Cuman meja ruang tamu itu bikin kegeser-geser gitu, kayak kegores-gores gitu lantainya. Jadi ya udahlah aku pakein karpet aja dulu untuk sementara. Nggak tahu kenapa alasnya kaki meja aku itu kemana semua. Jadi di bawahnya itu besi aja, jadi kegores-gores saat digerakin. Oke teman-teman, ini udah selesai. Oke, satu pertanyaan lagi dari Mbak Lin Adair. Mom tolong jelasin lagi dong, kok aku belum mengerti sumber dana sinking fund-nya dari mana? Nah selain dari penghasilan suami yang dikasih tiap bulan, aku juga ada penghasilan sendiri teman-teman, dari konten kreator, terus dari endorse juga. Pokoknya buat YouTube gini kan kita digaji juga, terus ada juga kalau misalkan kita kerja sama itu kita dapat fee juga ya. Jadi sebagian dananya aku tabung untuk jangka panjang dan sebagiannya lagi aku pakai buat tabungan jangka pendek kayak sinking fund. Jujur dulu aku tuh orangnya boros teman-teman, suka banget belanja, terus sesuatu barang yang gak perlu, yang gak penting itu biasanya aku dahulukan. Nah kalau sekarang aku udah mikir-mikir karena niatnya emang mau nabung buat buat masa depan aja gitu ya, buat tabungan anak-anak. Jadi alhamdulillah setelah aku bikin budgeting ini, pengeluaran aku terkontrol dan aku bisa tahu uang aku kemana. Ini bukan pelit atau apa ya, tapi emang ini cuman kepengen memanage keuangan aja. Alhamdulillah ini anak-anak udah pada bangun, aku buatin dulu roti panggang, habis itu lanjut aku mandiin semuanya. Nah sekarang ini Malaika udah teratur ya teman-teman tidurnya, jadi bangun pagi terus tidur siang, lanjut malamnya juga nggak terlalu malam kayak yang dulu-dulu. Ini udah aku atur duluan sebelum sekolah, takutnya nanti kerepotan gitu ya sebelum dekat-dekat mau sekolah. Ya Allah belepotan banget ngomongnya. Ini rencananya mau melipat dulu, tapi sebelum ini aku mau mandiin anak-anak, habis itu me time, istirahat sebentar. Pokoknya sebelum aku melipat banyak deh yang aku lakuin. Hayo siapa di sini yang udah kepala 3 sama kayak aku di usia 30 ini tuh kalian masih rajin skincarean gak sih? Kalau aku rutin ya teman-teman, wajib menggunakan skincare dan ini aku pakai rangkaian produk dari Scarlett dan aku senang banget karena sekarang sudah ada anti aging seriesnya.
Buat yang udah mulai ada tanda penuaan kayak aku nih, ada kerutan, terus ada flek-flek hitam, terutama kalian juga yang sudah memiliki usia 25 tahun ke atas, cobain deh Egg Delay Package-nya Scarlett ini buat mengurangi garis-garis halus, kerutan di wajah, dan mencegah tanda penuaan lainnya. Anti-aging ini ada 5 rangkaian dimulai dari Hydro Fresh Cleanser. Cleanser ini mengandung seaweed extract, jeju rosemary, mygwort hydrosol, aloe vera, centella asiatica, dan pomegranate extract. Nah, semua kandungan dalam cleanser ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan membantu meregenerasi sel kulit mati. Bersifat anti-aging juga karena kaya akan antioksidan. Setelah menggunakan Hydro Fresh Cleanser ini, wajah langsung bersih, segar, dan lembab. Setelah menggunakan cleanser, lanjut aku menggunakan Hyalu B9 Bioflavita and Ceramic Essence Toner. Nah, kalau toner ini mengandung hexapeptide 8, hyaluronic acid, triple ceramide complex, bioflavita, dan soybean ferment extract. Nah, kandungannya ini dapat membantu mempertahankan fungsi skin barrier kita dan mencegah mengurangi kerutan pada kulit. Teksturnya seperti toner pada umumnya, tapi setelah aku gunain ini, aku kaget banget teman-teman. Kulit aku langsung lembab banget, kenyal, dan memberikan efek menenangkan kulit. Aku baru gunain 2 rangkaian produk aja, ini tuh udah terasa lembab teman-teman. Nah, lanjut menggunakan Hyalu B5 Reishi Mushroom dan Bividia Serum. Nah, kalau serum ini mengandung 4D Hyaluronic Acid, Black Ginseng Water, Bividia Ferment Lyset, dan Allantoin. Fungsinya ini membantu untuk memperkuat dan mempertahankan fungsi skin barrier, serta sebagai antioksidan dan anti-aging. Dan semua kandungannya itu mendukung tampilan kulit sehat dan awet muda. Teksturnya ini juga cair, gampang banget diaplikasikan ke kulit dan langsung meresap. Ini tuh bisa memperbaiki elastisitas kulit kita. Nah, ini ya teman-teman, tuh gampang banget diaplikasikan karena emang gak lengket sama sekali. Setelah toner, lanjut pemakaian Deep Hydration Firming Eye Serum. Nah, di serum ini ada kandungan Marine Postbiotic dan Bividia Ferment Lyset yang bisa mencegah dan mengurangi garis halus dan kerutan pada area mata, memperbaiki tekstur kulit sekitar mata, dan meningkatkan elastisitas kulit. Ini teksturnya juga nggak lengket ya teman-teman, jadi saat diaplikasikan ke bawah mata itu bikin ada sensasi dinginnya gitu, pokoknya seger banget deh. Step terakhir menggunakan Phytobiotic Renewing Moisturizer. Nah, kalau ini ada kandungan hexapeptide 8-nya yang dapat meminimalisir garis halus pada kulit dan mampu mengurangi kedalaman dan lebar kerutan pada kulit. Ada cherry blossom ekstraknya juga yang membuat kulit lebih sehat dan memperlambat terjadinya penuaan. Teksturnya saat diaplikasikan langsung meresap ya teman-teman, gak ada lengket sama sekali, gampang banget buat diaplikasikan. Produk ini sudah rilis dan sudah bisa diorder di e-commerce Shopee Mall-nya Scarlett dan bisa juga melalui WhatsApp ya, nanti aku tulis linknya di description box. Oke, ini aku lanjut ya teman-teman, aku mau melipat dulu. Biasanya kan aku setrika, tapi ini badanku pegel-pegel semua, nggak kuat buat menyetrika, jadi ya udah aku lipat-lipatin aja kayak gini. Daripada berantakan di keranjang, mending aku lipatin aja. Pokoknya kalau menyetrika itu capek banget dan lama. Ini kalau aku melipat, ini bisa cepet selesai. Sambil anak-anak dijagain sama ayahnya, sambil menulis gitu, menggambar, aku bisa leluasa gini buat melipat, gak ada yang gangguin. Untuk urusan pakaian emang ya teman-teman, aku gak mau diribetkan. Jadi kalau misalkan aku ada waktu, aku setrika. Tapi kalau enggak ya aku lipat aja kayak gini. Aku mau baca pertanyaan deh sambil melipat. Ini dari Mbak Rara. Mau tanya, di rumah kakak ada berapa kamar? Jadi yang di samping kamar kulkas tuh kan kamar juga nggak terpakai ya. Di rumah ada 3 kamar, ada kamar Malaika, kamar aku, dan ya benar di samping kulkas itu ada kamar juga. Sementara ini masih jadi gudang, tapi setelah kamarnya Malaika selesai, ini aku lanjut mau makeover kamar di belakang itu. Ini kan kamarnya Malaika udah selesai ya. Jadi insya Allah setelah suamiku kelar kerjaannya, aku mau lanjut buat makeover kamar di belakang. Tungguin aja ya.
Aku mau cat kamar di belakang itu, tapi masih bingung mau warna apa. Boleh kasih saran gak teman-teman, kasih cat warna apa? Oke teman-teman, ini udah selesai melipatnya dan anak-anak sama ayahnya udah ada di sana lagi makan buah. Nah segini aja ya videonya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.